Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elpa dari kelompok 4 Praktikum Alpro. Di sini saya akan menyelesaikan Lamsol bab 4 nomor 3. Pertama, ini tentang program deret. Pertama, kita include IOStream. Ini untuk memanggil header IOStream. Terus kita gunakan using namespace std titik koma, terus using integer main. Lalu kita begin dengan kurung kurawah isi programnya. Kita deklarasikan variabel pilihan n jumlah titik koma yang bertipe integer. Terus kita cout, kita tampilkan tulisan pilih deret titik 2 \n untuk enter. Terus jika ingin menampilkan tulisan itu menggunakan cout, lalu ada tanda kutip 2. Terus pertama kita tampilkan tulisan satunya itu aritmatika, slash terus 2 geometri, tiga bilangan prima, lalu \n untuk enter. 4 Fibonacci 5 pangkat n. Pilihan, kita tampilkan tulisan pilihan titik 2 titik koma di ujung setelah mengakhiri sintaks. Terus kita in, kan itu diminta masukin pilihan kita, jadi dia terbaca sebagai in yaitu n titik koma, terus enter. Selanjutnya kita tampilkan tulisan lagi, masukkan jumlah suku, meminta untuk masukkan nilai, masukkan jumlah suku dalam kurung n koma di akhir, terus dibaca sebagai n suku. Ini dibaca sebagai pilihan, kan ini diminta ini pilih, kita pilih yang mana, jadi dia terbaca sebagai dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Titik koma,
Terus yang ini kan masukin jumlah suku n, maka dibaca sebagai nilai variabel n. Terus kita ke kondisi jika dalam kurung pilihan sama dengan 1, kita begin, lalu deklarasikan variabel a dan b yang bertipe integer. Kita masukkan, kita tampilkan tulisan masukkan suku pertama, masukkan suku pertama, titik 2, dibaca sebagai sin a. Sin a titik koma, kita tampilkan tulisan masukkan beda, masukkan beda, titik 2, sin b, titik koma, enter. Kita gunakan perulangan for, lalu kita inisiasi dulu. I sama dengan 0, I sama dengan 0 yang bertipe integer, terus titik koma, lalu kondisinya I lebih kecil dari n, titik koma lagi, kemudian perubahannya adalah I++. Lalu kita begin dengan buka kurung kurawah, kemudian lakukan proses jumlah plus sama dengan a ditambah i, a ditambah i dikali b, titik koma, tutup kurung kurawah dulu. Ini jumlah plus sama dengan, maksudnya adalah jumlah sama dengan jumlah ditambah a ditambah i dikali b. Lalu else if dalam kurung pilihan sama dengan 2, sama dengan 2. Kita buka kurung kurawah sebagai bagian dari else if-nya. Lalu kita deklarasikan variabel a dan r yang bertipe integer, titik koma, terus kita tampilkan tulisan masukkan suku pertama, masukkan suku pertama, titik, sin-nya a, lalu co, masukkan rasio, titik koma. Ini saya selalu menggunakan yang ada hijau, yang ada biru-biru ini saya menggunakan apa nih, tanda kutip 2, biar dia tetap keluarnya tulisan itu, bukan isi variabelnya. Terus sin, rasionya dibaca sebagai r titik koma. Lalu integer, deklarasikan variabel suku yang bertipe integer dan nilainya itu sama dengan a. Jadi nilai dari variabel a itu dimasukkan ke variabel suku. Lalu kita gunakan perulangan for
dengan inisiasinya i sama dengan 1 yang bertipe integer, titik koma, terus kondisinya i lebih kecil sama dengan n, terus titik koma, perubahannya adalah i plus plus. Kita buka kurung Kurowa sebagai begin for, kemudian kita masukkan statement jumlah plus sama dengan suku, titik koma, enter, terus suku dikali sama dengan r, titik koma, lalu kita tutup begin dari for dan begin dari else-nya. Lanjut selanjutnya else if pilihan sama dengan 3. Kita buka kurung Kurowa, lalu kita deklarasikan variabel integer bilangan sama dengan 2, koma, hitung sama dengan 0, titik koma. Lalu kita gunakan perulangan while dalam kurung hitung, kondisinya tuh hitung lebih kecil dari n. Lalu kita buka kurung Kurowa sebagai begin dari while. Kita deklarasikan lagi variabel yang bertipe integer dengan nama check dan nilainya itu sama dengan 0, titik koma. Lalu kita gunakan lagi perulangan for, kita inisiasi integer i sama dengan 1, titik koma, dengan kondisi i lebih kecil sama dengan bil, titik koma, perubahannya adalah i plus plus. Kemudian kita begin dari for, lalu kita masuk ke kondisi if bil modulo atau menggunakan simbol persen i sama dengan 0, maka check plus titik koma, titik koma, lalu kita tutup if-nya, kita tutup for-nya, kemudian kita masuk lagi ke kondisi if cek sama dengan 2, kita begin, masuk ke begin if, lalu statementnya jumlah itu sama dengan bil, titik koma, enter, lalu hitung plus titik koma, lalu kita tutup begin dari if ini, kemudian bil plus titik koma, kita tutup
kita tutup begin dari while, lalu tutup lagi begin dari else if. Lanjut else if yang keempat, else if kondisinya pilihan sama dengan 4, kita begin dari else if ini, lalu kita deklarasikan variabel yang bertipe integer dengan nama a dan nilainya itu 0, lalu b dengan nilai 1, kemudian c titik koma. Terus kita gunakan perulangan for, pertama kita inisiasi yang bertipe integer, i-nya itu sama dengan 1, lalu kondisinya itu i lebih kecil sama dengan n dengan perubahan i++. Lalu kita begin, kemudian gunakan masukkan statementnya jumlah plus sama dengan a titik koma, c sama dengan a ditambah b titik koma, lalu b sama dengan a sama dengan b titik koma, b sama dengan c titik koma. Lalu kita tutup, begin for, tutup lagi begin else if, kemudian lanjut else if pilihan sama dengan 5, kita begin dari else if ini, kemudian kita deklarasikan variabel a yang bertipe integer, terus masukkan tulisan, masukkan bilangan titik koma, lalu dibaca sebagai a, isi dari variabel a titik koma, kemudian kita gunakan perulangan for dengan inisiasinya integer i sama dengan 1 titik koma, kondisinya i lebih kecil sama dengan n titik koma, perubahannya adalah i++. Kemudian kita begin for, isi statementnya itu hasil sama dengan 1 bertipe integer titik koma, lalu perulangan lagi, ini for di dalam for, kemudian inisiasinya integer j sama dengan 1 titik koma dengan kondisi j lebih kecil sama dengan j lebih kecil sama dengan i, titik koma, dan perubahannya adalah j++. Selanjutnya kita begin for ini, for yang di dalam for ini, lalu statementnya itu adalah hasil ada kali sama dengan a titik koma. Ini maksudnya adalah hasil sama dengan hasil dikali a. Terus kita tutup, begin dari for, lalu kita tutup lagi, begin for yang di luarnya, kemudian kita masukkan else
Else ini gunanya jika dia tidak masukkan 1 sampai 5. Mungkin dia masukkan 6 atau 0, maka akan keluar isi dari else ini. Else ini keluar ketika kondisi terakhir dari semua kondisi itu, ini adalah kondisi terakhir. Lalu kita CO, kita tampilkan pilihan tidak valid. Ada seru, lalu \n agar dia enter, terus tutup kutip duanya. Jangan lupa titik koma di akhir. Kemudian kita out akhirnya. Ini akhir dari semua ini. Semua apa sih ini? Ini adalah akhir dari semua akhir dari semua program ini. Ini yang akan muncul paling bawah. Cout kutip 2. Ini untuk menampilkan tulisan kutip 2 ini. Pilihan jumlah deret sampai suku ke n. Sampai suku ke n sama dengan jumlah. Lalu n line ini sama aja seperti \n, yaitu untuk enter. Lalu ini kayaknya banyak yang tidak sesuai. Kok banyak sekali ini? Apa sih ini namanya? Kurung pengawalnya banyak sekali. Di sini kan ada for integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, j plus plus. Terus kita bukakan begin for yang di dalam for ini, kemudian masuk ke statementnya itu hasil dikali sama dengan a, titik koma, terus kita tutup begin for yang di dalam. Terus kita masuk ke statement for yang di luarnya, yaitu jumlah plus sama dengan hasil, titik koma, tutup begin, tutup for, tutup else if. Kemudian coba kita run dulu, kita lihat. Banyak sekali yang error. Di sini
Terpilih N jumlah. Pilih deret, terus satunya itu aritmatika, geometri, bilangan kelima, apa ya? Oh, ini si in-nya salah. Si in-nya tuh tanda panahnya tuh ke sana. Nah, ini P-nya P kecil. Coba kita run lagi. Wah, masih salah loh ini. Terus, nah udah kan, terus baru kita keluar untuk kemudian. Oh, ini kurang ini ya. Coba lagi kita cek. Kita set dulu ya, belum di. Oh, sudah. Nah, si in pilihan. Wow, error ya. Apa ini P besar? Oh, ini P besar, terusnya P kecil. Terus si ini juga salah. Ini seharusnya panahnya ada di sana. Oke, kita run. Bismillahirrahmanirrahim. 13. Astagfirullah. Nanti saja. Nah, lanjut lagi, kita cek terus. Oh iya, kebalik. Coba kita run lagi. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Kita pilih deret. Misalnya di sini saya pilih nomor 1, aritmatika. Jumlah sukunya itu ada 4. Suku pertama itu 3, bedanya 2. Berarti ada 4 ya. Pertama 3 tambah 2. 3 tambah 2 5. Jadi 3 dan 5. 5 tambah 2 7. 3 5 7. 7 tambah 2 9. 3 5 7 9. 1 tambah 7 16. 16 tambah 5 21. 21 tambah 3 24. Jadi jumlah deretnya tuh sampai suku keempat adalah 24. Jadi benar. Coba kita cek yang geometri lagi. Kita cek satu-satu nggak apa-apa. Yang kita cek geometrinya nomor 2. Jumlah sukunya ada 3. Suku pertamanya 2. Rasionya 2 juga. Nah, kenapa ini? Geometri bisa dengan integer. Jadi suku pertama R. Sebenarnya ini sama yang ini sama aja. Ini juga di awal. Ini yang aku tuliskan. Coba kita ulang ya.
Coba jangan geometri dulu, lain. Kita masukin 3 misalnya bilangan prima itu 7. Kok enggak keluar ya? Oke, ini ngelanjutin yang tadi. Tadi itu dimasukin yang pilihan pertama itu bisa. Terus dicoba pilihan kedua dia tidak keluar pas di enter. Terus dicoba lagi pilihan pertama dimasukin lagi malah nggak keluar padahal tadi keluar. Terus saya login ulang. Ini saya hapus tadi yang nomor 3 ini. Itu sudah saya salin. Terus saya tempel lagi sekarang. Ini yang tadilah ya. Sekarang kita coba run. Misalnya kita aritmatika yang pertama jumlah sukunya 4, suku pertamanya 2, jadi 2 tambah bedanya 3, ada 4 suku, 2 beda 3 berarti 2, 5, 8, 11 tambah 8, 19 ditambah 5 24 tambah 2, 26, benar. Terus kita coba pilihan yang kedua, kita run lagi. Pilihan kedua geometri, sukunya 3, suku pertamanya 2, rasionya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14, benar. Ini kita coba lagi pilihan ketiga. Ini bilangan prima, jumlah sukunya itu 5 di atas sampai suku 5 itu sama dengan 28. Kan bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 9 2, 3, 5, 7, 9 2 ditambah 3, 5 tambah 7, 12 ditambah 5, 17 tambah 9, 28. 17 tambah 9. Oh bukan 9, 11. 28. Benar. Pilihan yang keempat. Ini Fibonacci. Kita masukkan jumlah sukunya ada 5, 7. Pertama dimulai dari 0 terus 1, tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 1, 7 tambah 0, 7, benar. Macam kita coba yang pangkat 5, jumlah sukunya 6. Oh banyaknya 6, 2 aja. Nah 2 pangkat 6 itu 126, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 3, 2, 6, 4, 126. 126. Saya coba kalkulator ya. Iya, kok lewat 64. Kan 2 pangkat pertama itu nilainya 2. Terus ditambah yang ini disuci dulu kan? Iya. 4 terus ditambah kan 2 pangkat 6 tambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64, hasilnya 126, benar. Nah ini programnya sudah berjalan. Selanjutnya kita ke algoritma deskriptifnya. Ini program deret algoritma deskriptifnya. Pertama kita mulai programnya. Deklarasikan variabel pilihan n dan jumlah yang tipenya integer.
Lalu kita tampilkan menu pilihan deret dengan urutan pertama itu aritmatika, 2 geometri seperti yang di program tadi urutannya. Lalu kita input pilihan, lalu kita input jumlah sukunya atau n. Kita gunakan percabangan berdasarkan pilihan. Jika pilihannya 1 maka melakukan ini, 2 ini, 3 ini, 4 dan 5. Terus kita tampilkan jumlah, lalu selesai. Pseudocode-nya itu sama seperti programnya. Pertama kita variabel pilihan n dan jumlah bertipe integer. Kita mulai program dengan begin. Kita write pilihan deretnya ada 1 sampai 5, lalu tulisan pilihan, lalu kita masukin pilihan, kita masukin n, ini kondisi pilih-pilihannya, terus kondisi pilihan-pilihannya, terus sampai di sini selesai pilihan kelimanya. Ada else, jika kelima kondisi di atas salah maka dia membaca ini pilihan tidak valid. Lalu kita tampilkan jumlah deret sampai suku ke n sama dengan nilai dari variabel jumlah, lalu n. Selanjutnya flowchart. Pertama kita begin, lalu kita input pilihan dan n, lalu kita kondisi. Jika benar maka kita input a dan b, lalu kita ke perulangan for i sama dengan 0 to n-1. Jika benar jumlah sama dengan jumlah ditambah a ditambah i dikali b, terus i++, lalu kembali lagi ke for. Jika benar maka dia ngulang lagi, jika salah dia keluar, dan langsung mencetak n dan jumlah, lalu n dan jumlah kan. Terus jika ini kalau dia benar, kalau dia salah dia ke pilihan kedua. Jika benar input a dan r, lalu sukunya sama dengan a, perulangan for i sama dengan 1 to n. Jika benar jumlah sama dengan jumlah ditambah suku sama dengan suku dikali r, lalu i++, kembali lagi ke perulangan for. Jika benar ngulang lagi, jika salah keluar dan input n dan jumlah. Ini jika benar, jika salah dia pilihan ketiga. Jika benar jika benar maka dia melakukan proses bilangan sama dengan 2 dan hitung sama dengan 0. Lalu ke kondisi if, jika hitung lebih kecil dari n, kalau benar dia masukkan nilai 0 ke variabel check. Lalu ke perulangan for i sama dengan 1 to bill. Lalu jika benar maka dia ke kondisi if. Jika benar kondisi if-nya benar maka dia melakukan proses check plus. Check ini kan variabel, maka check sama check plus 1 gitu. Lalu i++. Jika if ini juga salah dia ke i++ juga. Lalu ini kan yang for tadi, kembali ke sini ke for. Kalau dia benar ngulang lagi, kalau dia salah ke sini. Lalu jika dia salah jumlah sama jumlah jika dia salah bilangan plus, jika dia benar jumlah sama jumlah plus bill, hitung plus, kembali juga ke bilangan plus. Lalu dia kembali lagi ke if, kondisi if. Ini bukan if, ini while guys, pilihan ketiga. Nah kan while hitung, maka kembali ke while-nya. Jika benar ngulang lagi semua yang di dalam ini, jika salah dia langsung ke sini dan langsung cetak n dan jumlah. Jika pilihan sama dengan 3 itu salah, maka lanjut ke pilihan sama dengan 4. Jika benar prosesnya a sama dengan 0 dan b sama dengan 1, lalu perulangan i sama dengan 1 to n. Jika benar jumlah sama dengan jumlah plus a, c sama dengan a plus b, a sama dengan b, b sama dengan c. Lalu i++, lalu kembali lagi ke perulangan for. Jika benar ngulang lagi, jika salah dia langsung cetak n dan jumlah. Lalu jika pilihan 4 ini salah, maka ke pilihan 5. Jika benar kita input a, lalu ke perulangan for i sama dengan 1 to n. Jika benar hasil sama dengan 1, lalu kita ke perulangan for lagi. Jika benar hasil sama dengan hasil dikali a, lalu j++. Kembali ke perulangan for, ngulang terus dia sampai dia salah, lalu dia keluar.
ke jumlah sama dengan jumlah ditambah hasil, lalu I plus plus, lalu kembali lagi ke for. Setelah kembali ke for, ini kalau benar ngulang lagi ke dalam, jika salah dia langsung ke cetak N dan jumlah. Jika pilihan sama dengan 5 ini salah, maka dia langsung cetak pilihan tidak valid dan kembali langsung ke output N sama dengan jumlah, lalu N. Oke, cukup sekian video Lamsol bab 4 nomor 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.